Pada podcast Ngobrol Bisnis episode ke-78 kali ini, saya ngobrol dengan Fani Irsanti. Beliau adalah staf profesional di kantor staf Presiden Republik Indonesia dan juga memiliki startup yang bernama Wedeo, yaitu platform yang mengembangkan website dan undangan digital untuk pernikahan. Simak langsung obrolan kami, selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. evolve into something new. Maksudnya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Kita kenal ini dari IVLP kayak gitu ya. Terus gimana tuh IVLP diselancar? Agak ini ya, agak sedih juga sih. Harusnya bisa ke US gitu, mungkin pengalamannya berbeda, tapi ya nggak apa-apa. Jadi punya teman baru yang pertama kan. Terus juga US seperti itu kan, sebelumnya kayak ya udah tahu doang, tapi kayak nggak pernah mendalami US seperti apa. Jadi ya lumayan lah, kayaknya opportunity kemarin ya lumayan. Semoga membuka opportunity lain untuk ke US nantinya kan. Iya. Harapannya. Tadinya aku nggak terlalu engah tuh IVLP ini apa gitu, pas sudah oke diterima, terus kan nggak apply dulu gitu kan, nggak pakai apply gitu kan, pas diterima, pas baru baca ternyata kayak prestisius gitu. Lumayan. Aku juga waktu itu lupa malah pernah apply, nggak tahu kayaknya entah dari Wisely ngasih newsletter terus ngisi aja, atau dari temen. Kita juga waktu itu kebetulan memang lagi deket sama USAID, jadi waktu itu emang pernah apply, tapi nggak tahu nih IVLP yang ini atau program yang lain, sebenarnya kayak gitu sih. Soalnya aku ini IVLP itu bukan apply sih, karena aku juga nggak apply, dia rekomendasi. Kalau aku sih kayak dari ada seniorku rekomendasi, atau ada temanku rekomendasi kayak gitu. Jadi tracknya tuh dari rekomendasi, bukan dari apa namanya. Kalau course lain kan kayak kita apply. Ya. Makanya sampai sekarang masih pertanyaan sih buat aku, kok bisa join ya waktu itu, tapi ya udahlah, karena start karirku ngomongin pelayanan publik, jadi kayak udah deh join dulu. Ternyata juga ya menarik lah, bisa belajar banyak. Iya. Kemarin kan kita ngomongin di IVLP, temanya adalah tentang apa sih namanya? Temanya pokoknya peningkatan pelayanan publik, kurang lebihnya gitu deh. Peningkatan pelayanan publik. Nah, melihat itu berkorelasi nggak sih dengan apa yang kamu lakukan di kantor staf presiden? Atau sebenarnya apa sih yang dilakukan dirimu di kantor staf presiden? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oke. Thank you Mas Panji. Pertama-tama sih awalnya kaget juga. Walaupun waktu kita kelas di IVLP, Mas Panji sempat bilang, oke, someday deh kita ngobrol di podcastku gitu kan. Iya. Aku sebenarnya sudah tahu, kapan ya, tapi kan nggak mungkin nawarin diri mau ngobrol, Mas Panji gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya, tapi setelah IVLP itu saya sempat kepo-kepo tuh, Mas Panji ini pernah sama siapa aja ya? Rupanya lumayan banyak ya, dan persisten gitu loh, maksudnya terus ada. Dan ternyata salah satu temanku juga pernah kamu wawancara, salah satunya tuh Hani namanya. Hani Rosida ini, ya udah lama banget itu zamannya, kayak masih kamu main di YouTube gitu kan. Kayaknya seru deh kapan-kapan. Ternyata di awal Ramadan kemarin pas aku ngepost dapet makanan gitu, terus waduh, saya bukannya lagi siang nih kata Mas Panji ya. Sudahlah, akhirnya merasa nggak enak. Ternyata itu pembuka untuk sesi kali ini. Nah, balik lagi nih buat cerita apa sih yang sebenarnya di kantor staf presiden lakukan. Jadi awalnya tuh di 2015 sih Mas Panji. Aku agak mundur-mundur nggak apa-apa lah ya, biar tahu journey-nya juga. Jadi waktu itu aku lulus kuliah di 2015, terus lagi nyari nih mau kerja apa kuliah gitu. Terus mikir, aduh kayaknya ngelihat waktu itu aku orientasiku adalah ingin bisa kerja di oil and gas company. Cuma pada 2015 itu lagi drop banget. Sebagai waktu itu aku lulusan teknik elektro di UGM. Jadi memang kayaknya pingin ke lapangan, pingin dirik dan segala macam, tapi kayak belum ada kesempatan saat itu, sehingga mikirnya yaudah deh lanjut S2 dulu. Nah, untuk ngisi S2 ini ngapain sih gitu. Nah, kepikiran untuk nyari beasiswa. Tapi kan beasiswa kalau dipikir lagi
lo pernah ngapain? Masa anak kemarin sore lulus mau langsung kuliah lagi? Emang IPK lo 4 atau ya maksudnya IPK tinggi gitu kan? Waktu itu nggak terlalu tinggi juga, yang penting lulus saat itu kan. Akhirnya ngelihat ada pembukaan magang. Namanya Kantor Staf Presiden Lapor. Jadi layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Ya udah, start bisa masuk kantor politik satu ini adalah magang itu tadi, yang awalnya cuma 3 bulan, jadi hampir kurang lebih 9 bulan statusnya magang, karena mikirnya waktu itu sambil ambil kelas buat ambil kelas bahasa, persiapan S2 gitu kan. Jadi kayak ya udah magang itu ngisi waktu luang gitu. Nah, ternyata pas sudah mau di bulan ke-10 udah mau setahun gitu kan, mereka nawarin mau jadi tenaga ahli di sini enggak gitu. Melihat kesempatan itu kayak kayaknya seru juga, coba deh gitu. Jadi ya udah, akhirnya di kantor staf presiden kurang lebih 2 tahun itu fokus buat ngembangin Open Government Indonesia lah. Jadi inisiatif pemerintah di bidang digital mungkin gitu. Jadi ada Satu Data Indonesia juga di kantor staf presiden gitu. Nah, sedikit info juga nih, kantor staf presiden itu juga cuma 5 tahun sekali. Jadi kayak tergantung presidennya juga. Presidennya selesai, ya udah ganti lagi, belum tentu ada juga gitu. Kebetulan aja saya masuk di awal 2015 itu Jokowi baru naik, Pak Jokowi baru naik, lalu ya udah nyambung deh. Jadi periode kedua ini dapat kesempatan buat gabung lagi, ya gabung. Tapi ya memang tidak terikat apapun, as a profesional aja, kayak konsultan tapi pribadi kali ya. Mungkin lebih jadinya kayak gitu sih, Mas Panji. Oke. Oh iya sih, aku ingat ngobrol sama Hani tuh kayaknya udah 2 tahun yang lalu mungkin ya, 2019 mungkin ya. Dan dia juga sempat cerita, kalau aku nggak salah ingat, dia cerita tentang kantor presiden ya. Dia sempat di sana terkait dengan data kayak gitu-gitu. Aku pikir tadi kamu nge-reverse ke ini, karena aku lihat mutual friend-nya kalau di Instagram itu dengan Firman. Aku pikir kamu tadi pas cerita kira akan mention Firman. Firman tuh ada temanku namanya Firman, dia di Setnek, betul, dia di Setnek. Aku pikir, ketemu Mas Firman tuh lucu juga, ketemunya di Clubhouse. Beberapa minggu lalu tuh aku join Clubhouse, kalau nggak salah dirimu yang invite ya, kalau nggak salah. Oh iya kayaknya. Jadi gue join Clubhouse, terus mereka buka tentang politik, ngomongin pemerintahan gitu, terus gue join, gue baru tahu Mas Firman baru pulang dari Australia gitu, jadi kayak baru kenal di situ. Jadi emang baru banget kenal sama Mas Firman, belum pernah ketemu juga, kalau nggak salah dia baru selesai studi juga sih. Iya, aku satu ini sama dia, satu alma mater lah, pas lagi di Australia, aku ngambil short course, dia tuh jadi jadi semacam kayak pemandunya lah kayak gitu, pas lagi di sana kayak gitu. Dan dia juga pernah di podcast ini, makanya aku pikir pas kamu lagi scroll. Belum sampai situ saya kepo. Iya. Itu kalau nggak salah sebelum dia pulang lah, bulan November apa bulan apa lah kayak gitu. Iya. Oke, menarik banget ya. Jadi awalnya tuh magang, dan memang belum tentu semua presiden ada posisi seperti ini gitu ya? Sebenarnya belum tentu sih. Jadi kalau ini juga baru baru mulai mungkin dari SBY awal sih memang. Kalau nggak salah namanya apa ya? Sebelum UKP 4 lah. UKP 4 kan juga cuma 5 tahun gitu waktu itu. Oh, jadi UKP 4 awalnya di situ. UKP 4 tuh asal muasalnya dari kayak staf presiden kayak gitu ya, kantor staf presiden lalu membentuk jadi unit UKP 4 kayak gitu ya. Jadi ibaratnya namanya sekarang kantor staf presiden, zaman SBY namanya UKP 4. Oh, itu yang sama. Oke. Cuma namanya aja berubah. Oke. Kalau ada PNS-nya itu ya dari Setnek sih. Jadi perbantuan dari teman-teman di Setnek, teman-teman Mas Firman nih, itu ngebantuin di kita di kantor staf presiden gitu. Oh, tapi totally yang ada di situ adalah non PNS berarti? Totally yang ada di situ non PNS? Mostly bisa mungkin 80% ada kali ya. Itu profesional gitu. Profesional bisa dari ormas ya, ormas, partai politik gitu-gitu ya. Oke. Atau ada yang anak magang kayak gue gini gitu. Lu dari yang terus sekarang statusnya apa? Masih magang juga atau apa tuh? Staf ahli tadi apa? Staf ahli ya? Ya, jadi kita itu tenaga profesional. Nah, jadi ketika udah masuk kerja di sana, ya tenaga profesional diberikan semacam fasilitas disetarakan dengan PNS. Jadi kalau misalkan masih muda-muda gini, tenaga terampil atau tenaga ahli muda, itu eselon 3, di atasnya lagi tenaga madya setara eselon 2,
tenaga ahli utama setara eselon 1. Jadi memang ya lumayan langsung naik gitu, tapi ya memang cuman itu aja, tidak mencari karir ya kalau untuk di kantor seperti ini. Iya, ini makanya cocok banget karena di podcast aku sebelumnya tuh minggu lalu aku ngobrol dengan ada temanku, dia di Jabar Digital Service, levelnya sih di provinsi kayak gitu. Nah, dia Tenaga ahli juga kalau nggak salah ya. kontrak lah, tapi nggak tahu kalau statusnya tenaga ahli atau apa kayak gitu. Tapi dia bilang itu juga tidak non PNS dan tidak ada jenjang karir yang seperti PNS inilah, karena kan kontrak by kontrak setahun 2 tahun yang kayak gitu-gitu. Terus salah satu argumennya adalah kadang-kadang orang tidak cocok untuk yang mencari karir di situ, karena kan satu pasti itu political will, berarti kan kekuatannya ada di siapa pemimpin daerahnya pada saat itu. Bisa jadi tahun berikutnya tidak ada, tapi tahun ini ada, tapi pun kalau ada tidak ada jenjang karirnya karena non PNS kayak gitu. Terus aku argumen aku, oh justru malah kebanyakan menurut aku anak muda banyak yang nyari kayak gitu kalau aku sudut pandangku kayak gitu. Karena banyak orang kayak terutama yang di bawah aku ya, mungkin masuk yang di bawah aku dan masuk ke milenial kayak gitu ya. Jadinya tipikalnya nyari yang ya udah nyari pengalaman aja dulu, nggak terlalu peduli sama karir, nggak terlalu peduli sama kestabilan lah kayak gitu. Kalau kebanyakan kalau old school kan lebih nyari pekerjaan yang stabil, mapan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Apakah teman-teman di kantor staf presiden juga banyak yang ya kurang lebih 20-an kayak gitu-gitu juga? Iya, jadi emang banyak anak muda banget. Waktu itu malah mungkin kita sekitar 34 orang itu pernah nulis buku yang ceritanya itu kita anak-anak di bawah umur 35 tahun lah gitu. Jadi memang lumayan banyak anak-anak muda ini, dan kita cerita struggling kita dealing dengan birokrasi, dengan para birokrat gitu. Jadi memang dinamikanya memang seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga kadang yang berani buat nabrak-nabrak ke hal kayak gitu ya pasti orang-orang muda dulu didorong-dorong gitu supaya ibaratnya ya tidak merugikan yang lain sebenarnya kayak gitu. Terus juga selain non PNS tapi kita termasuk ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi bagaimanapun kalau ada aturan jadinya kita ikut terikat juga di beberapa hal gitu. Karena memang kita cuman bedanya kita dikontrak aja berjangka waktu lah ibaratnya seperti itu. Gitu sih. Jadi ada ASN sekarang ada ASN yang ibaratnya tetap gitu ya, sampai pensiun, dan ada apa PNS juga. Ya, ada yang PNS, ada yang non PNS, tapi keduanya itu sama-sama aparatur sipil negara. Oh, ya baru tahu aku. Berarti istilahnya bukan cuma dirubah ya? Maksudnya aku pikir tadinya tuh PNS diganti jadi ASN, tapi ternyata No. ASN itu ada lagi tuh dalamnya macam-macam gitu. Kalau nggak salah ya. Salah satunya yang kita sebagai tenaga ahli ini ya kita ASN. Jadi kadang kalau ada aturan Kemenpan RB, oke nggak boleh mudik, ya udah kita nggak mudik. Ya kan nyebutnya kalau udah ASN ya udah kita udah masuk gitu. Kalau PNS baru yang ya udah PNS itu yang memang ada journey-nya itu tadi. Ya. Nah, kalau dari kuliah sendiri kan sebenarnya ngambil tadi elektro gitu ya. Nah, pas masuk di sini di kantor staf presiden, apakah keilmuan elektronya terpakai gitu atau ada korelasinya yang saya nggak kebayang gitu? Sejujurnya tidak ada ya. Jadi sampai tahun 2017 itu sudah hopeless sih, kayak waduh kerjaannya nih ngomongin strategi digital aja nih, ngomongin gimana sih open government bisa menyeluruh ke pemerintah daerah segala macam gitu Mas Panji. Tapi ketika saya berpikir oke, saya sudah selesai nih dengan ibaratnya teknik saya dulu gitu. Tapi tiba-tiba saya dikasih kesempatan buat join di monitoring evaluasi. Jadi saya di kedeputian 1 saat itu. Jadi kita ngurusin monitoring evaluasi terkait salah satunya energi. Jadi saya waktu itu gabung ke tim energi, kebetulan tidak ada orang listrik lainnya, jadi saya bisa megang satu terkait ketenaga listrikan bisa ngomong ketenaga listrikan dari helikopter view, terus ngasih rekomendasi dan seterusnya gitu. Jadi kayak kadang ketika kita sudah lelah dengan wah udah ini mentok gitu, tapi ternyata kadang ada pintu lain yang tiba-tiba kebuka terus kita bisa explore lagi gitu. Jadi kurang lebih gitu sih, akhirnya balik lagi ke elektro itu di 2017 ngerjain beberapa hal tentang PLN. Jadi mau nggak mau jadi kayak harus belajar lagi teknisnya, gimana bikin kebijakan yang tepat.
rekomendasi kebijakan lah ya, nggak sampai ke bikin kebijakan sih kalau di kantor staf presiden. Kita lebih ke rekomendasi, biasanya bisa untuk presiden, atau mungkin kita bottlenecking ke kementerian lembaga terkait. Oh, I see. Berarti kalau yang kaitannya sama, oke, satu-satu ya kita bahas ya. Kalau yang kaitannya sama open government tersebut, apa tuh yang sudah dilakukan yang kita tahu lah, misalnya kayak lapor kayak gitu-gitu, terus atau apalagi gitu yang bisa kita. Ya, jadi dulu pas saya zaman masih join lapor, itu lapor tuh masih di pusat aja tuh Mas Panji. Jadi belum ada di daerah, itu masih 1, 2, 3 piloting lah. Bayangin kita punya berapa provinsi, kita punya berapa kota, berapa kabupaten. Waktu itu pelan-pelan di 2016 kita mulai jalin tuh kerjasama ke beberapa Pemda. Jadi 2016-2017 kerjaan saya 3 hari sekali tuh keluar kota buat mastiin bimbingan teknis di daerah-daerah supaya mereka bisa langsung nampung gitu. Misalkan mereka udah punya nih kanal, ya udah kita integrasiin gitu. Kita tidak akan menghilangkan yang sudah ada, kita integrasikan gitu. Banyak kok pilot kayak misalkan kalau di Jabar, di Bandung tuh kan udah oke banget saat itu gitu kan. Jakarta udah punya Clue, CRM dan segala macam saat itu. Ya udah kita terbuka untuk integrasikan. Gitu. Jadi kalau sekarang sih kayaknya SMS ke 1708 ya udah langsung aja mau masalah apa ya nanti admin di sana yang memilah ini punya kementerian ini punya kementerian ini gitu. Atau ini punya pemerintah ini gitu. Oke, aku jadi inget yang salah satu materi kita pas di IVLP itu kan ada kantor 911 ya kalau nggak salah ya yang pembicaranya. Nah, itu kurang lebih di 1708 tuh kayak gitu. Atau kalau 911 kan kayak reporting crime, macam-macam ya dia ada ininya gitu. Bahkan kayak permasalahan tetangga juga bisa maksudnya ada disturbing di lingkungan ya, di lingkungan RT atau apa gitu. Nah, kalau 1708 ini fungsinya lebih ke komplain atau apa tuh? Ya komplain ya aspirasi semua Mas Panji. Jadi kalau saya boleh cerita lagi nih agak mundur lagi, kenapa sih ada lapor? Itu karena SBY Pak SBY saat itu ingin mendengar aspirasi masyarakat. Waktu itu bukan 1708, 9949 Mas Panji. Tanggal ulang tahun beliau. Ya Allah. Jadi dia itu ingin mendengar aspirasi masyarakat secara langsung gitu. Oke, jadi ketika saat itu lapor itu beneran untuk telinga dan matanya presiden lah gitu. Telinga lah, oke. Jadi di situ kita bisa ngeliat nih, di satu daerah itu ada berapa sih laporan tentang ini. Jadi itu diklasifikasi juga kategori, dan kategori itu bisa kita customize sedemikian rupa saat itu. Nah, karena saya masuk saat Presiden Jokowi, tentu kita waktu itu ke Nawacita ya. Jadi kita ikut sesuai lah kategorisasi seperti itu. Jadi ketika presiden misalkan mau ke suatu daerah, biasanya kita bantuin nih untuk submit data di situ seperti apa sih, masalah di situ yang lagi banyak orang permasalahin apa sih gitu. Itu bisa saat itu banyak lah hal-hal permasalahan yang mungkin waktu itu subsidi BBM ada masalah, saat itu ada masalah apa, itu kita bisa capture, ada dari daerah sekian nih ada berapa banyak sih laporan yang masuk. Itu jadi ibaratnya apa sih, evidence policy ya, kayak gitu sih. Jadi bisa jadi bukti. Iya sih, itu menarik banget sebenarnya. Sedikit nambah. Kenapa waktu kita IVLP kan dia cuman by phone gitu. Sedangkan kita bisa waktu itu lapor itu memang belajarnya dari SMS sama email, jadi bisa ada fotonya, jadi bisa ada data dukungnya gitu. Jadi lebih enak lagi sebenarnya. Cuman memang belum semua masyarakat tuh tahu dan itu bisa terintegrasikan gitu sih tadi. Aku jadi ingat pas lagi IVLP itu kan juga aku bilang mungkin budayanya akan berbeda penerapannya, karena kalau di Indonesia kan kita tipikal orangnya tuh apa ya, text based banget. Terus juga aku lihat kalau lapor kan salah satu fitur yang aku pernah coba pakai itu adalah anonimnya itu sih. Jadinya kan kita tipikal orang yang agak khawatir juga ya kalau lapor-lapor kalau di sini gitu. Jadinya relatif apa ya, terutama kalau yang dilaporkan bukan yang sifatnya agak sensitif lah kayak gitu kan, jadinya lebih better. Jadi kayaknya itu udah cukup menjawab ini sih apa ya, disesuaikan lah dengan budaya lokal. Tapi itu kalau 911 mungkin lebih ke crime ya. Kalau di kita kan juga ada, kalau polisi kan tetap ada hotline-nya juga kan ya. Tetap ada. Aku dulu waktu zaman UKP 4 ya, waktu zaman UKP 4 itu
Aku tuh lagi ada project di Pemprov Jabar itu bikin semacam aplikasi monitoring lah. Banyak lah waktu itu bikin monitoring, termasuk juga yang whistleblower ada juga waktu dulu tuh. Tapi kalau whistleblower tuh levelnya Kota Bandung. Tapi kalau monitoring tuh level apa namanya? Level provinsi. Nah, waktu itu kita sempat diintegrasikan dengan UKP 4 karena UKP 4 kan ada janji-janji presiden tuh biar kegiatan yang di daerah include lah, betul, bisa sampai ke pusat, inline lah atau bisa sejalan lah. Nah, mungkin nanti ada bantuan dan segala macam. Menurutku itu sebenarnya bagus banget ya. Cuman mungkin kalau yang tipikal kayak tim terlalu terpusat gini, menurutku agak apa ya? Idenya tuh bagus-bagus gitu. Tapi kadang-kadang ya tadi kendalanya adalah Indonesia tuh betul, Indonesia tuh luas banget gitu. Terus juga kadang-kadang gini sih, menurutku ya, jadi lebih mudah tuh bikin sesuatu yang baru gitu ya. Bikin sesuatu yang baru daripada mencoba mensinergikan yang ada gitu. Itu pernah kupikirin sih kayak gila ya, capek juga nih harus kayak gini gitu. Capek juga harus integrasiin, sekali integrasi juga nggak cuma sehari 2 hari, bisa sampai berminggu-minggu gitu. Belum lagi knowledge sharingnya, apalagi harus ke Papua segala macem gitu saat itu. Tapi kembali lagi, kadang tuh ada yang mungkin di merekanya tahu gitu di 1708, tapi kita nggak bisa ngasih ke sana. Jadi kadang mikirnya udah deh, yang penting kita buka pintu dulu ke sana. Nah, di sana sudah ada apa ya udah nggak apa-apa gitu, tetap aja gitu. Cuman kadang di daerahnya kadang mikirnya aduh ini nambah kerjaan deh. Jadi dinamika sendiri gitu, polemik sendiri di situ. Itulah dinamika saat itu. Iya, yang apa ya? Kadang itu karena banyak interaksinya sama orang provinsi, sama orang kota, biasanya tuh ini nambah kerjaan, harus tambahan laporan kemana, kayak gitu-gitu kan. Jadi, nah kamu posisinya di kantor staf presiden itu apakah diberikan ini juga ya, apa ya? Oke lah, secara knowledge, secara ini bagus gitu, dan timnya juga bagus, jadinya bisa mengembangkan sesuatu. Tapi apakah diberi dalam tanda kutip otoritas juga tuh untuk apa ya? Untuk nge-push gitu. Untuk nge-push misalnya daerah atau kementerian. Kalau kita lebih sebatas ke ini sih ya, peneguran kali ya. Dan kita kembalikan lagi biasanya ke, jadi lapor itu nggak di bawah kantor staf presiden aja. Kita kerjasama sama ombudsman, kita kerjasama sama Kemenpan RB, dan sekarang semuanya fokus di Kemenpan RB sebagai pelayan publik, karena tusinya di situ. Jadi biasanya nanti yang memberikan punishment itu dari Kemenpan RB jatuhnya. Saat ini juga setauku terakhir banget masih mikirin lapor, ya lapor sudah berkoordinasi juga sama Kemendagri. Nah, kalau sudah di Kemendagri, secara nggak langsung nih, punishment ke pemerintah daerah harusnya ada gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya masih sebatas peneguran, surat, dan seterusnya gitu. Tapi yang keren lagi sebenarnya Mas Panji, ada di beberapa daerah lapor ini oke. Karena kepala daerahnya concern. Jadi tergantung kepala daerahnya lagi sih. Nah, tapi ya itu, terkadang mungkin ada di beberapa daerah jadi barang politik gitu. Jadi ya udah ketika dia pindah ya ini terbengkalai karena merasa yang baru tidak ikut andil dan lain sebagainya. Itu sih dinamika lagi untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Itu. Kita mencoba kalau dari pusat tuh berkoordinasi. Walaupun tadi di awal kamu bilang kan profesional, tenaga ahli gitu, tapi dalam posisi seperti itu pasti kan banyak ya tadi ya mungkin sedikit kamu mention juga gitu, banyak apa ya, banyak keputusan yang terganggu ataupun dimudahkan dengan adanya politik gitu kan. Jadi kayak misalnya tadi mungkin lapor nggak mau pakai karena mungkin berbeda pandangan dengan secara politik gitu ya. Itu kamu rasakan juga kayak gitu? Iya, pastinya. Real berarti ya kayak gitu. Mau nggak mau harus berhadapan. Iya, mau nggak mau harus dealing dengan hal yang seperti itu gitu. Oke, kalau begini. Banyak sih case-nya, tapi kayaknya kalau kita bahas di sini agak sensitif gitu. Iya, jangan. Ya kita skip aja. Aku juga skip aja. Ya masuk ke yang energi nih. Yang kamu lakukan apa tuh? Bikin grand design kah terkait dengan pengembangan energi terbarukan atau pemanfaatan energi mineral yang ada, atau bagaimana yang kamu lakukan saat ini?
Kalau yang ini based on aku kerjain ya, Mas Panji, waktu itu kebetulan PLN itu sedang ada masalah batu bara. Jadi lebih ke ada problem apa sih gitu. Biasanya juga lintas stakeholder nih. Kalau udah ngomongin batu bara, bisa jadi batu bara itu masalahnya ke mana lagi nih gitu kan. Jadi saat itu ya kita pingin nyelamatin gimana PLN itu bisa selamat di tengah harga batu bara yang tinggi atau batu bara yang banyak diekspor. Waktu itu seperti itu. Jadi waktu itu salah satu yang menurutku masterpiece-ku saat aku kerja adalah yang menghasilkan suatu rekomendasi, memberikan harga batas atas dan batas bawah untuk harga batu bara supaya bisa dijangkau oleh community lokal. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita memang di kantor staf presiden sih yang aku rasain pribadi. Karena ketika kita ngeliat suatu masalah, ada asosiasi, sering banget asosiasi datang gitu dengan, aduh gimana nih aturannya gini, realitanya gini, gimana ya? Nah itu biasanya fungsinya kantor staf presiden ya menengahi itu semua, gimana kita ada bottlenecking dengan misalkan dengan BUMN terkait, bisa dengan paling gampang kementerian terkait lah, aturan ini gimana sih supaya nggak kayak gitu karena banyak aturan yang kadang lintas sektoral nih Mas. Misal apalagi sekarang ada Kemenko juga kan, jadi kayak gimana semuanya bisa sinergi gitu. Jadi itu sih challenge yang menarik saat itu adalah gimana kita bisa duduk bareng nih dengan stakeholder, kita rumusin rekomendasinya supaya implementasinya lebih baik. Soalnya banyak aturan tuh yang ya udah kadang mikirnya ya bagus saat itu, tapi mungkin sustainability-nya tidak sebaik itu gitu. Kurang lebihnya sih gitu sih. Iya. Berarti memang ini ya, makro banget ya ketika kamu bilang tadi, oke, aku bikin penentuan misalnya biar harga komoditasnya ada batas atas, batas bawah kayak gitu. Lalu secara implementasi pasti itu ada kaitannya sama Kementerian SDM berarti. Itu saat itu sampai ke Perpres. Perpres turun ke Kepmen gitu. Jadi kayak ya akan jadi regulasi, rekomendasi itu akan dibuat menjadi rekomendasi. Rekomendasi menjadi regulasi. Gitu. Jadi kayak ya memang harus memberikan impact seperti itu sih. Aku ini ya, aku bodoh nih dalam hal ini. Maksudnya secara itu levelnya Perpres itu bisa bisa kebijakan ya. Perpres itu tuh regulasi yang mesti dijalankan di level eksekutif ke bawah kayak gitu ya. Betul. Kalau undang-undang itu harus dari DPR. Itu DPR, betul. Dan itu berjangka, ini kayaknya bedanya jangka waktu juga sih. Karena kan Perpres ya mungkin setahun 2 tahun, karena itu mendorong percepatan gitu. Sedangkan kalau undang-undang kan sebagai dasar. Nah, kaitannya sama itu ada ngelihat kan kalau di LinkedIn-mu tuh apa ya istilahnya ini sih, title-nya atau apa ya, deskripsinya lah ya, energi and teknologi enthusiast. Ini maksudnya kayak gimana nih? Apa gara-gara kerjaan yang tadi atau memang ada visi misi pengen bikin startup juga di bidang energi atau sejenisnya kayak gitu? Iya, jadi dulu itu memang dari zaman kuliah tuh udah seneng sama energi. Lahir juga background-nya di oil and gas kan. Jadi kebetulan ayah itu di Chevron, jadi kayak sudah terpapar lah dengan energi gitu. Jadi memang kayak pingin tahu lebih banyak. Ternyata energi itu luas gitu. Nah, kenapa aku tambahin teknologi di situ? Karena aku merasa energi itu kalau tidak tepat teknologi yang diimplementasikan, ya itu nggak kayaknya kurang oke. Jadi makanya aku kayak punya cita-cita sih someday gitu, punya sesuatu hal, nggak tahu itu dalam bentuk apa juga, ya gimana energi sama teknologi itu bersatu, terus bisa bikin sesuatu yang efisien dan efektif. Sebenarnya sesimpel itu sih. Belum tahu apa gitu. Iya. Cuman sebenarnya dulu kepikirannya sesimpel mobil listrik gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalaupun mau dikaitkan dengan pekerjaan yang sekarang, maksudnya memanfaatkan gitu ya, misalnya sekarang tapi sekarang kamu masih di kedeputian yang berkaitan dengan energi atau udah pindah lagi? Secara tertulis di kedeputian tersebut, tapi secara tusi berbeda. Tapi ya itu ya, itu dinamika lagi di kantor politik gitu. Ketika di periode 2 ini jadi cerita deh. Jadi di periode 2 ini sejak 2019
gabung lagi ke KSP, tugasku udah berubah lagi nih Mas. Saat ini sekarang aku ngikutin Pak Muldoko. Saat ini kan menjabat sebagai kepala staf kepresidenan. Ya udah, itu udah ngurusin deh substansi, administrasi, itu udah ngurusin itu sekarang 2 tahun terakhir. Jadi udah agak jauh. Tapi berhubung beliau juga punya interest ke mobil listrik, kendaraan listrik, beliau punya usaha itu kan. Jadi kita juga kurang lebih ya terpapar lah dengan hal-hal yang ya tadi aku merasa passion gitu. Jadi bisa belajar hal baru lagi. Apa yang kamu ambil dari Pak Muldoko secara ya sosok yang besar gitu ya, maksudnya apa yang bisa kamu pelajari kurang lebih sehari-hari berinteraksi sama beliau atau weekly meeting atau apa segala macam kayak gitu? Iya, dulu sebenarnya nggak pernah kebayang ya akan ada di posisi ini. Jadi pas terus ada pandemi juga ya, blessing in disguise sih segalanya kadang aku pikir. Jadi ketika ada pandemi, rapat terbatas itu kan online. Yeah. Di mana akhirnya aku bisa ikut dalam ruang rapat terbatas, walaupun secara online ya, dan ikut terlibat langsung kepada bahan-bahan yang dibawa Pak Muldoko. Jadi beliau itu tuh sosok yang cerdik ya. Cerdik tuh apa ya? Kadang pemikirannya out of the box. Jadi kadang kalau lagi meeting, tiba-tiba dia punya sesuatu hal yang gue tahu nih di dalam meeting ini nggak ada yang kepikiran ke sini, dan dia kepikiran gitu. Jadi ya banyak hal yang akhirnya aku, oh ternyata dia mikirnya bisa sesimpel itu, dan karena dia punya power, jadi ya dia bisa menyampaikan lalu bisa didengarkan gitu. Itu sih yang banyak hal yang akhirnya bisa aku pegang juga. Kalau yang penting sih kamu tahu knowledge-nya. Ketika kamu tahu knowledge-nya, kamu bisa solving banyak hal. Itu yang Pak Muldoko terus ajarkan sih. Sebenarnya dia nggak ngajarin, tapi dari dia bertindak aja aku kayak, oh iya. Gitu. Jadi kayak, ini orang tuh kadang diam aja, perhatiin 5 menit, 10 menit, terus tiba-tiba dia nyoret-nyoret, terus dia suruh aku buat visualisasi, udah. Terus pas aku baca visualisasinya, aku kayak, kok dia bisa kepikiran ya? Dan itu terletak di banyak hal ya. Bisa kita lagi ngomongin pangan, kita lagi ngomongin pertahanan, itu dia bisa gitu. Itu yang menyenangkan sih. Kalau dari kerjaan sekarang, tapi ya aku pribadi udah nggak bisa belajar hal yang misalkan fokus di energi, udah nggak bisa ya. Mau nggak mau harus tahu nih kemarin bansos kayak gimana, dan banyak hal yang pemerintah sedang lakukan gitu kan. Apa tuh contohnya? Tadi misalnya ketika lagi ngomongin masalah pangan atau ngomongin apa, ide-ide kayak gimana tuh yang beliau pikirkan gitu, dan kamu tadi minta visualisasikan ke kamu kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak, yang paling aku ingat mungkin salah satu waktu itu rekomendasi sih terkait food estate. Jadi memang beliau itu melihat kan banyak nih lagi dibangun lahan terbuka untuk pertanian gitu. Nah, beliau itu punya keinginan jangan lagi lah petani itu turun. Maksudnya nggak akan cukup dengan lahan yang Indonesia seluas sekarang, terus food estate mau dibangun segede apa, hanya bertahan dengan si petani doang. Gimana ini supaya sustainability-nya terjaga, gimana semuanya bisa terjadi. Jadi beliau tuh nulisin aja beberapa rekomendasi itu. Lalu ya udah kita sampaikan gitu. Kita buat visualisasinya, kita sampaikan supaya bisa mudah dimengerti sama peserta rapat yang lain. Kayak gitu sih. Iya sih, kan aku aku lihat tuh kalau orang-orang yang nggak tahu nih ya, aku nanya pendapatmu nanti ya. Kalau pendapatku orang-orang yang sebelumnya pernah di militer dan terutama yang strategis ya, kayak Pak SBY kayak gitu ya, Pak Muldoko juga, yang bukan orang di depan gitu ya, maksudnya bukan ya orang lapangan juga sih bisa, tapi strategis gitu. Misalnya kalau kita lihat kan, misalnya kalau ngelihat foto-fotonya Pak SBY itu atau Pak Muldoko gitu di internet, itu adalah yang ngeliatin peta kayak gitu-gitu loh, apa yang mengatur strategi gitu. Itu pasti kan kalau orang militer, pandangan aku pasti kan pinter tuh, pasti pinter kayak gitu. Terus juga strategis, pinter, dan juga physically bahkan dia harus ikut pelatih pun dia nantinya di belakang meja atau yang strategis kayak gitu kan. Tapi di awal kayak gitu. Kalau menurut kamu kayak gitu juga kah gitu? Apa memang benar-benar kayaknya bagus nih memang kalau orang militer? Terus kalau boleh cerita,
kekurangan apa? Ya mungkin secara umum ya pekerjaan gitu. Oh ya, oke. Yang paling lucu sih adalah dan paling sering terjadi ya, beliau itu ngomong satu kata, tapi saya harus bisa mastiin itu apa artinya gitu. Jadi sering banget, mungkin beliau di kepalanya sudah banyak hal ya. Jadi ketika ngomong cuman kayak baterai mana gitu. Tahu nggak baterai itu apa? Power bank. Kan kita nggak mikir sampai situ ya. Itu hal-hal konyol gitu. Kadang yang kayak tolong ini, dia nunjuk gitu. Terus saya mikir apa yang ditunjuk ya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi kadang saya harus mikir 1-2 tahap ke depan gitu. Nggak bisa kayak cuman nunggu gitu. Ya gitulah. Hal-hal lucu mungkin yang mungkin itu tidak ditanya balik kalau kamu tidak berani nanya balik jadi enggak sih apa maksudnya nggak berani nanya balik, nggak berani. Jadi waktu itu pas bilang baterai tapi nunjuk ke HP gitu, terus kayak baterai HP nggak mungkin dong. Oh oke, coba power bank gitu, langsung kayak bawain aja udah. Kalau salah ya udah berani dimarahin aja. Jadi ya dan emang keras sih. Yeah. Apalagi jadi harus lihat-lihat juga nih moodnya lagi bisa ketawa atau enggak. Jadi kadang kalau ngeliat beliau ketawa juga seneng. Oh oke, lagi aman nih gitu. Seringnya sih enggak. Berarti ininya secara tekanannya kerasnya di situ lah ya gitu ya mungkin ya. Iya. Dan beliau senang sesuatu hal tuh cepet sih. Harus cepet aja. Ya. Aku pernah sekali doang sih interaksi dengan beliau. Itu pun di forum di Setnek kalau nggak salah waktu itu ada event apa. Beliau pembicara ngomongin tentang MPP sebenarnya. Apa ya MPP kepanjangannya lupa lagi. Mall pelayanan publik yang ada di daerah-daerah kayak gitulah. Ada beberapa panelis lah salah satunya beliau gitu. Itu juga saya lihat sih sebenarnya dia di posisi yang memang powerful ya, dalam artian tadi kan kita sempat ngomongin banyak anak-anak muda yang diberi kemampuan bagus tapi tidak diberi otoritas kayak gitu kan. Nah beliau ini kalau aku lihat ya otoritasnya kuat banget gitu sih dengan backgroundnya, dengan latar belakangnya dan power politiknya juga gitu. Dan ya cerdas ya pastilah kayak gitu. Tinggal ya mudah-mudahan teman-teman yang muda yang ada di situ bisa bawa pengaruh juga sih atau ngasih sudut pandang juga sih ke beliau gitu. Karena ya mau nggak mau kita masih berapa tahun lagi pasti akan kaitan sama itu. Masih jauh lah, masih 20 tahunan lagi ya. Seberapa jauh Indonesia dengan mobil listrik? Kalau kamu tadi ngomongin mobil listrik juga gitu. Oh kalau sekarang sih optimis ya. Cuman kalau dibawa lagi zaman Dahlan Iskan dulu ya jauh gitu. Kalau sekarang sih udah kayak semua udah didorong untuk melakukan itu. Malah harusnya sudah selesai di periode ini gitu. Apa nih prakteknya apa aja nih? Ngelihat implementasinya ya. Implementasinya. Karena kalau aku pribadi melihat kementerian sudah fokus gitu. Maksudnya dengan regulasi yang ada, mereka bikin turunannya, mereka punya targetnya, mereka sudah punya piloting hingga implementasinya seperti apa gitu. Jadi harusnya lebih optimis sih. Harusnya semua secara regulasi pasti akan selesai di periode ini, secara implementasi yang mungkin butuh waktu 10 tahun lah. Mungkin Tesla udah banyak banget di sini. Iya, dalam konteks itu berarti kita menerima produk orang atau kita meng-create mobil listrik kita sendiri maksudnya dalam kurun waktu dekat itu tadi maksudnya? Kalau meng-create mobil listrik sendiri mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi ya, mungkin agak panjang. Cuma mungkin ada komoditas di dalam mobil listrik yang bisa kita bangun sendiri, kurang lebihnya seperti itu sih. Tapi mobil listrik common di sini ya kita bisa hitungan jari lah tahunnya atau bulannya mungkin. Oh, tapi berarti artinya peredaran di dalam ya kayak gitu ya. Soalnya beberapa di podcast aku sebelumnya aku juga ngobrol, ada salah satu kawan juga dia lagi mencoba build mobil listrik gitu. Kayaknya dia aktif di Clubhouse juga sih si Kang Oki ya, Oki. Iya. Aku juga ketemu dia di Clubhouse. Oke, dia sebenarnya bisnisnya udah cukup lama, cuman baru-baru ini lah mungkin concern ke situ gitu. Kalau menurut dia lagi developing teknologinya sih, per se teknologi untuk IoT ya. Macam-macam sih memang salah satunya. Tapi menurutku kalau kita supply komponennya itu sangat visible sih.
entah kamu tahu apa enggak, mungkin kamu ada datanya juga ya. Di provinsi Jawa Barat sini, nggak jauh ya dari kota Bandung, aku ada kenalan, dia tuh salah satu supplier casing yang dipakai di Ferrari, di McLaren kayak gitu. Jadi dia memang fokus hanya build satu komponen elemennya aja. Misalnya ada satu casingnya, bagaimana casingnya tuh tahan pressure tertentu dengan standar-standar yang ada. Kerjanya hanya seperti itu gitu loh. Jadi memang dan lumayan besar gitu pabriknya udah standar internasional lah untuk ngirim kayak gitu. Jadi kayaknya memang itu jadi opsi yang bagus sih. Asal menurutku mungkin kekurangannya jangan terjebak jadi pasar lagi aja sih. Karena kalau ujung-ujung hanya sekedar jadi pasar ya ada aja yang beli, tapi ya begitu-begitu aja gitu loh. Kita nggak ada industri strategis gitu sih. Kalau kita sendiri sih maksudnya saat ini sih Indonesia lagi fokus gimana bisa ngasilin baterai. Komponen besarnya kita ngasilin baterai, dan itu kan vital ya untuk mobil listrik. Harapannya sih itu yang bisa segera. Karena secara bahan baku dan segalanya sih kita punya. Tinggal gimana memanage dan memaintain-nya aja. Ya sih, jangan jadi pasar doang, itu penting. Garis bawah. Kalau ini mungkin pandangan Pak Muldoko juga ya, kalau yang kamu tahu atau yang kamu lingkupnya secara makro di kantor presiden itu ini masalah industri strategis nasional nggak sih? Kayak misalnya kan dulu kita sempat ada pesawat atau PTDI lah kayak gitu, atau ya mungkin apakah mobil listrik ini juga jadi industri strategis atau kayak gitu-gitu, atau PLN mungkin. PLN kan sekarang hanya milik negara, apakah memungkinkan misalnya ada swastanya kayak gitu? Atau ada memang berat ya? Yang kamu tahu berat aja. Pertanyaan berat. Oke. Tadi mau ngisi. Oh ya. Kalau kita lihat sih, kalau saya pribadi melihatnya Pak Muldoko itu punya concern di mobil listrik, dan karena dia sudah punya perusahaan yang membangun mobil anak bangsa namanya. Jadi sudah mulai menyuplai bis listrik gitu. Jadi ketika itu sudah, nah problemnya kenapa dia tidak masif karena itu regulasinya belum siap. Di mana mobil listrik itu industri itu kadang harus TKDN-nya berapa persen segala macam. Nah, itu yang sedang dibangun saat ini. Maksudnya regulasi tersebut dibangun. Ketika itu sudah ada, sudah jalan, harusnya sih mobil listrik bisa, atau kendaraan listrik ini bisa lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebenarnya seperti itu sih. Ya. Kalau industri strategisnya secara umum, industri strategis yang lain gitu. Apa ya? Kayaknya karena pandemi ini semuanya sedang fokus untuk pemulihan ekonomi sih. Jadi kayak segala hal tuh masih diupayakan gimana nih pemulihan ekonomi secara nasionalnya dulu sih. Gitu. Jadi kalau industri strategis lain apa ya? Belum. Mungkin karena tidak terpapar dengan satu isu tertentu, jadi kayak kebanyakan isu, jadi lagi fokusnya itu ya pemulihan ekonomi, ya vaksin, ya gimana COVID ini bisa kita lewati bersama gitu. Kalau di pemerintah. Ya, betul. Nah, kalau bacanya apa nih? Wedew. Oh, oke. Apa Wedew? Iya, Wedew. Wedew itu wedding invitation, e-invitation ya? Website. Bisa dijelasin? Jadi, nah ini balik lagi, kan gagal S2 nih, gagal S2 gara-gara masuk KSP, nggak gitu sih. Gagal jadi mimpi berikutnya atau udah makan aja nih? Setelah selesai dari ini? Tetap punya impian tetap, cuma waktunya belum tahu gitu kan. Tapi intinya adalah ketika itu ada di persimpangan nih, 2017 itu benar-benar sakral banget, dimana udah mulai bosen nih ngerjain open government saat itu, terus mau S2 kok kayaknya opportunity di KSP juga, kayaknya pingin deh sampai KSP kelar. Saat itu cuma mikirnya sampai situ aja dulu, gimana bisa selesai KSP di 2019, S2 gitu. Tapi mikir lagi, umur nih makin lama makin tua juga ya, kayak kita butuh pasangan untuk bikin mimpi bareng gitu. Akhirnya udahlah di 2017 itu menikah. Saat itu pas menikah itu mikir, kita tuh pingin deh ada sesuatu yang menarik gitu.
journey gitu untuk tamu-tamu kita. Bikin apa ya? Jadi pas lagi datang nikahan teman, kita ngeliat kayak buku tamunya rame banget tuh, ngantrinya panjang banget dan segala macem gitu. Terus kayak, wah, kebetulan suami teknologi informasi, jadi kayak, wah kita bikin website supaya nggak ada antrian itu. Waktu itu cuma kepikiran gitu, bikin website dan ngurangin antrian itu. Pernikahannya pingin eksklusif lah di website kan. Seperti Mas Panji kan keren tuh, prabowo.id kan. Ngeri. Habis itu akhirnya suami juga mikir, ya udah deh kita bikin branding deh, bikin website gitu. Akhirnya udah pernikahan dipakai dengan scan barcode segala macam. Habis pernikahan banyak yang tanya Mas Panji, terus kayak banyak juga kan kalau kita nikah itu kadang nggak bisa ngasih undangan fisik ya karena terbatas jarak, waktu dan lain sebagainya. Jadi wah kayaknya kalau via WhatsApp enak nih atau via SMS. Jadi saat itu bikinlah kita kayak gini dan setelah kita menikah itu banyak yang minta, Van mau dong siapa vendornya? Vendor ini bikin semua, ini bikin sendiri bootstrapping dari awal dari nol. Itu literally bikin sendiri segala macam sampai akhirnya karena permintaan teman-teman banyak ya udah kita bikin platform ya, kita bikin sekarang sih udah kayak Facebook ya, tinggal daftar terus ada dashboard sendiri, ganti foto sendiri, kirim sendiri, itu bisa semua gitu. Itu juga journey-nya sih panjang ya, 2017 baru pertama kali dipakai di 2017 akhir buat nikahan temen. Cuma pas pandemi, blessing in disguise lagi nih Mas Panji. Yang gunain kita tuh naik 10 kali lipat selama pandemi ini dari tahun sebelumnya. Di mana kita sudah ada fitur ampau digital gitu-gitu. Jadi wah, rame deh. Orang sekarang nikah mah yang penting ada live streamingnya, ya nggak sih? Zoom aja jadilah kalau nggak punya website gitu. Jadi ya udah. Ini udah side hustle sendiri lah untuk WDO ini. Padahal timnya kecil. Gitu. Itu menarik banget sih. Jadinya yang di provide di situ adalah ketika saya daftar situ nanti akan ada dapat dapat subdomain kayak gitu untuk halaman wedding saya kayak gitu. Terus nanti tinggal bisa saya share ke orang-orang yang saya undang kayak gitu ya. Oke, itu keren banget sih. Terus kalau tadi masalah barcode dan itu untuk apa? Pas lagi di nikahan kamu ya di 2017-nya itu. Untuk ngambil gift-nya ya? Kalau di apa namanya? Ngambil masuk ke dalam ruangan. Oh, gitu. Oke. Enggak, untuk masuk ke dalam ruangan. Itu untuk masuk ke venue, orang udah nggak perlu nulis buku tamu. Belum ada tuh physical distancing, social distancing, belum ada ya. Jadi tinggal nunjukin, di-scan aja. Waktu itu mobile apps saja, mobile apps di Android kan APK-nya gampang tuh. Ya udah tinggal di-scan, udah disapa dia. Halo, selamat datang. Siapa namanya? Gitu terus masuk. Berarti yang sekarang juga bisa kayak gitu ya? Yang sekarang bisa kayak gitu ditambah angpau digitalnya itu ya? Angpau digitalnya itu sih gila itu. Modalnya paling punya wedding kecil lah. Nggak nyampe 1 juta udah bisa punya wedding, tapi kan ampaunya bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu. Zaman sekarang udah kayak gitu. Iya. Itu sih yang ini kenapa nggak diseriusin? Juga seneng, oh ternyata ini bisa membantu. Ini kenapa nggak diseriusin? Masih side hustle ini kan? Masih side hustle dirimu dan suami atau udah salah satu udah full time di sini? Masih side hustle. Enggak, no. Kita masih side hustle. Kita punya tim sih, 3 orang. Itu pun juga semuanya part time, maksudnya di kota-kota lain. Kemarin pas selesai di KSP sempat mikir, mau fokus ke WDO aja nggak ya? Cuman opportunity-nya datang lagi nih Mas Panji. Waktu itu opportunity saya ada 2 kebetulan. Gabung ke salah satu BUMN, karena bos saya di direksi di BUMN, bos saya sebelumnya, atau gabung ke KSP. Waktu itu akhirnya WDO-nya udah ngalah dulu lah. Dan ujung-ujungnya saya ngambil ya udahlah KSP lagi lah. Karena kan kalau kita masuk BUMN mungkin ada kontrak yang gimana-gimana gitu. Sedangkan kalau KSP kan kayak kembali ke rumah lagi aja gitu. Akhirnya saya milih gabung ke KSP. Iya. Gitu sih. Belum ada. Kita juga sempat pingin fundraising dan segala macem sih. Cuman kayak kita masih bisa kok gitu. Masih bisa jalan. Sambil kita mikirin sendiri tuh bisnis. Ya mungkin kapan-kapan boleh lah ngobrol sama Mas Panji lagi. Gimana membangun startup yang lebih kece gitu ya. Menurutku ada waktu itu temanku juga yang bikin semacam kayak ya bukan cuma invitation sih, tapi pokoknya sektor bisnisnya adalah di pernikahan lah.
namanya Weddingku, terus ada beberapa lah yang kayak Bright Story kayak gitu-gitu. PR besarnya kalau menurut aku adalah di acquisition. Acquisition kalau kita ngomongin startup kan kita ngomongin di cost of acquisition sama lifetime value-nya kan. Jadi kalau gua ngeluarin cost besar tapi lifetime value-nya dia tuh cukup panjang di gua untuk mau menggunakan produk gua atau membayar jasa gua, itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Harus positif lah lifetime value dengan cost acquisition nih, harus lifetime value-nya harus lebih besar kayak gitu. Nah, PR temanku waktu itu dia sempat sharing sih, aku belum mendalami lebih-lebih ya. Mungkin nanti bisa kamu pikirkan. PR-nya kalau di dia adalah wedding itu rata-rata cuma sekali oleh orang gitu kan. Umumnya wedding itu dilakukan hanya satu kali gitu. Jadinya ketika dia misalnya dia mau meng-capture pernikahan siapa atau dia mau nyebar lah orang-orang yang mau nikah agar menggunakan platform dia segala macam kayak gitu. Dia kan butuh biaya tuh untuk acquisition-nya tadi tuh. Tapi lifetime value-nya kan hanya satu kali pakai kayak gitu kan, hanya ya rata-rata orang nikah tuh hanya satu kali pakai. tidak nanti gue nikah pakai lagi deh, nggak ada rata-rata tidak seperti itu. Jadi PR besarnya adalah satu ya merendahkan cost acquisition-nya, bagaimana biar lebih murah untuk akuisisi marketnya. Atau yang kedua menurut aku mungkin sekilas aja, tapi ini aku nggak dalam-dalam banget. Menurut temenku dilebarin horizontalnya, bukan cuma di wedding misalnya, tapi yang mungkin sejenis another party kayak gitu ya. Misalnya party pesta tuh bukan cuma pernikahan. Ya, tapi mungkin ya itu mesti dipertimbangkan sih. Karena kalau kita ngomongin funding, kalau memang sebagai side business, ya kalau masih sebagai side business kan asal menghasilkan berapa juga kita mah seneng, karena kan bukan pegangan utama kita kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau udah mau jadi serius kan, wah bayar gaji gue masih kurang nih kayak gitu misalnya, atau bayar operasional lainnya masih kurang, gue harus reach lagi lebih gede. Nah ketika itu nanti mungkin akan terbentur ya wedding ini hanya satu kali gitu. Kalau kamu pernah baca ada tuh lifetime, mungkin bisa di googling nanti, lifetime value Starbucks kayak gitu. Nah itu kan kita beli Starbucks yang dihitung oleh Starbucks itu seumur hidup kita, value kita membeli Starbucks itu kalau nggak salah bisa sampai 300 sampai 400 juta kayak gitu. Jadi mereka ngasih promo ke kita ya happy aja, karena mereka akan mencari uang dari kita tuh segitu gitu. Jadi itu mungkin ininya ya skillnya. Tapi rasa itu bisa dikembangin kayak lain-lain sih sebenarnya ya, bukan spesifik hanya di wedding. Mungkin basicnya bahkan pun hampir sama kayak startup yang aku bikin di Kiwi ya. Intinya kan menghilangkan antrian di awal kayak gitu kan, salah satu ininya. Gitu sih mungkin skill. Jadi benar yang Mas Panji sampaikan, bahwasanya kita harus ngelihat wedding potensinya juga bukan cuma di wedding. Makanya kita juga sebenarnya walaupun dengan branding wedding gitu, tapi sebenarnya yang masuk kita juga ada acara ulang tahun, acara sekarang lagi rame bukber gitu, bukber online lah, atau acara ulang tahun kantor juga lumayan banyak gitu. Jadi akhirnya ya kita mencoba mengakomodasi, walaupun belum kita bikin benar-benar nih wedding for event misal gitu. Tapi ada ke arah sana, cuman karena memang masih weekend job bareng suami ya masih gini-gini aja sih. Ya nggak apa-apa, udah bagus lah ini. WDW ini apa namanya? Wedding E-nya apa? Wedding e-invitation and website. Oh, E-nya e-invitation. Oh iya. Oh, singkatan. E-invitation. Dan kita senang karena WDW itu dibalik-balik tetap WDW ya. Iya. Apa ya namanya ya? Apa gitu istilahnya, kayak Tenet kan kemarin tuh ada filmnya. Iya. Lupa. Iya. Nah, di antara aktivitas kamu ini atau antusias kamu di bidang tadi ya. Saat ini kan kalau di government ya berarti kamu akan bergulit terus masalah kebijakan, masalah yang kaitannya dengan itu gitu. Terus juga di energi juga kamu ada ketertarikan. Ini juga di startup teknologi atau di IT lah kalau kita bahas, atau digital ya secara umum. Di antara 3 bidang ini yang paling kamu ingin dalami itu yang mana sebenarnya? Kalau boleh cerita. Kayaknya bisnis kali ya. Karena kan ya aku pribadi ngerasa government ya kayak
suatu hal rare opportunity yang kebetulan ku dapat aja gitu. Energi juga mungkin walaupun sejak lama sudah nempel, tapi kayak belum melihat ke depannya tuh akan sedekat apa gitu. Tapi kalau misalkan bisnis tuh kayak ya udah karena mikirnya cewek kali ya. Karena cewek mikirnya jadi lebih aman kalau kita bisa main di bisnis aja karena tidak terbatas oleh waktu. Karena walaupun gini, kalau kita ngomongin bisnis bisa 24/7 gitu kan. Tapi kamu bisa fleksibel, kamu bisa dari mana aja, bisa kapan aja gitu. Tapi kalau kamu ngomongin government, ya kamu harus tahu kan aturannya, pakemnya, birokrasinya gitu-gitu. Kadang untuk ke arah sana energinya tuh banyak banget gitu. Sedangkan kalau untuk di bisnis, ya udahlah kalau kita misalkan salah atau apa, kita masih trial and error-nya masih bisa terukur lah gitu. Tapi kalau government kan ketika kamu bikin satu kebijakan gitu salah, efeknya domino dan jangka panjang gitu. Kalau aku pribadi sendiri sih nggak sanggup. Cuman nggak tahu ya, 20 tahun lagi ketemu Fani jadi menteri kan nggak ada yang tahu. Amin, diaminin aja. Mungkin ini aku nanya terakhir ya, karena kamu tadi udah ada sedikit menyinggung itu ya. Perempuan atau jadi perempuan lah ya di lingkungan pemerintahan, terutama spesifiknya di kantor staf presiden itu perempuan minoritas nggak sih di situ? Terus apakah kamu jadi kayak secara ini diperlakukannya berbeda gitu dengan yang laki-laki atau kayak gimana gitu? Masih ngerasa seperti itu nggak sih memang kalau terutama di lingkup pekerjaan kamu sekarang? Oke. Kalau di kerjaan sekarang sih enggak sih. Kalau perempuan cukup equal lah, sama fasilitas juga sama gitu. Saking samanya ya nggak ada maternity room gitu kan. Jadi ya cowok-cewek jumlahnya juga sama. Itu maternity room harusnya di provide dong, bukan equality, itu toleransi ibaratnya. Iya, ini nyindir aja sebenarnya. Okay. Tapi ini jumlah cowok dan cewek sama, dan kesempatan untuk ngomong dari cewek ataupun cowok juga sejauh ini aku melihatnya sama. Gitu. Cuman mungkin untuk posisi-posisi tertentu pemangku jabatan cewek memang minor gitu. Ya kita nggak tahu ya problemnya apa. Bukan problem sih, mungkin pertama kapasitasnya yang memang belum. Tapi kalau untuk jumlah sama. Gitu. Ya. Oke sih paling itu. Oh, kalau mau menjadi staf presiden atau bekerja di kantor staf presiden ada openingnya nggak sih? Kali aja ada teman-teman yang dengerin daftar gitu. Kalau di awal-awal KSP dulu sih ada ya. Jadi tinggal kayak daftar kemana gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang lebih mending kamu cobain magang dulu deh. Nggak tahu ya, mungkin apakah kalau kamu sudah experience mungkin kamu harus cari mentor dulu gitu. Jadi maksudnya gini, mentor itu di sini lebih kepada mungkin deputi atau tenaga ahli utama yang ada di kantor staf presiden, kamu bangun dulu jejaringnya gitu. Kalau emang cocok pasti kesempatan itu akan datang ke kamu sih, lebih ke situ sih. Karena gimana pun yang namanya kantor politik pasti agak sulit ya untuk open recruitment. Oke. Berarti sebenarnya kalau entry barrier-nya adalah kalau zaman kamu mah ada openingnya gitu, ada rekrutmen terbuka. Tapi kebanyakan yang ada di situ mah tadi ya udah ada network dengan partai politik atau apa yang ada di lingkungan situ. Ada afiliasi ya. Oke, sip. Oke, thank you Fani atas waktunya. Dirimu ada yang mau ditambahin nggak cerita atau apa gitu mungkin terakhir silakan. Kalau ada yang mau di-share yang belum aku tanyain. Apa ya? Oh ya itu sih kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini apa yang terjadi sama kita sekarang, ya udah live it aja, hidup aja di situ. Karena bisa jadi itu akan membangunmu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Jangan pernah sesali apa yang sekarang sedang kamu lakukan. Sebenarnya itu sih yang pengen ketekanin. Soalnya aku ngeliat banyak banget anak-anak zaman sekarang itu kayak mental health, ya bukan meremehkan ya, tapi maksudnya ketika kamu mengembalikan sama yang di atas, harusnya kamu bisa lebih tenang, ya udah jalanin aja. Nanti pintu-pintu lain kebuka kok. Cuman kamu butuh kesabaran dikit aja mungkin gitu. Sip.
Mantap sekali. Sekali tausiah di bulan Ramadan. Iya kan ngabuburit sambil ini menjelang buka puasa. Oke, thank you Fanny atas waktunya ya. Hatur nuhun pisan nih. Dirimu bukan orang Jawa lah ya. Kuliah doang di Jogja ya. Orang Jawa. Orang Jakarta ya aslinya ya. Melayu, sorry. Melayu. Oke, thank you atas waktunya ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Aku lumayan sering sih sekarang ke Jakarta gitu. Karena nggak tahu nih karena vaksinnya udah vaksin atau apa jadi jadi apa namanya? Jadi lebih santai atau harusnya enggak ya. Harusnya tetap ketat ya. Tetap ketat dong prokesnya. Oke. Sip, kabarin aja kalau ke daerah Jakarta Pusat, kabarin nanti kita melipir. Atau main-main lah ke kantor. Oke, siap. Nanti aku coba ini. Terima kasih. Yo, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.